Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Pada hari ini kami akan presentasi tugas proyek UAS untuk mata kuliah proses bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Pada hari ini kami mengambil tema yaitu proses bisnis shopping PTK. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dani Pratmanto, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah proses bisnis atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami untuk presentasi proyek UAS. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya beserta teman-teman saya yang luar biasa yang hadir pada hari ini. Baik, sebelumnya kami akan perkenalkan. Yang pertama, nama saya Penantius dengan NIM 19221290. Perkenalkan, nama saya Franciscus Wandi Eko dengan NIM 192212999. Saya Rizka Nova Febrianti dengan NIM 19221459. Saya Erika Gracila Muntu dengan NIM 19221516. Perkenalkan, nama saya Hana dengan NIM 1922139. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide yang pertama yaitu latar belakang. Pastinya dalam sebuah proses bisnis shopping PTK pasti ada latar belakang. Latar belakang sendiri diambil dari beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama, pertumbuhan signifikan industri fashion wanita di era modern. Apa sih maksud dari pertumbuhan signifikan itu sendiri? Yaitu pertumbuhan yang semakin berkembang, berkembang dan berkembang. Jadi sehingga di era modern yang sekarang, fashion menjadi salah satu destinasi yang paling banyak diminati oleh wanita di era modern. Baik, tentunya juga di latar belakang ini untuk shopping PTK pastinya ada target pemasaran sesuai dengan namanya itu fashion untuk wanita, ya pastinya khusus target pemasarannya yaitu wanita. Baik, di sini target pemasarannya dari usia 13 tahun sampai 60 tahun. Yang berikutnya poin yang ketiga, tentunya juga dalam bisnis shopping PTK ada tantangan. Tantangan yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, manajemen inventory masih manual. Kemudian persaingan dengan e-commerce yang modern ya. Tentunya sekarang di zaman yang modern, semakin modern, peningkatan digital ataupun e-commerce menjadi target utama untuk para pesaing. Kemudian kurangnya digital presence. Kemudian pastinya ada juga visi dan misi yang yaitu visinya menjadi brand fashion wanita terdepan di Indonesia, khususnya di Pontianak sendiri. Misinya yaitu menyediakan pakaian ready to wear. Apa sih maksud dari ready to wear itu? Yaitu uh, pakaian yang sudah siap untuk digunakan, gitu, yang sudah ada tersedia dan siap untuk dijual. Kemudian misinya yaitu berinovasi dalam desain pakaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keunggulan, yang kedua sejarah, dan yang ketiga struktur. Yang dimana keunggulan ini ada produk berkualitas dengan harga terjangkau, dan yang kedua diverifikasi produk kebutuhan berbagai usia. Dan yang kedua itu ada sejarah. Tahun 2016, yang dimana si owner ini dulunya berjualan secara online. Si owner juga dulu pernah kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika, yang dimana customer di saat memesan baju perlu melakukan sistem booking dulu, dan menunggu beberapa hari dan menunggu beberapa minggu. Yang di sekarang di tahun 2020 sudah mempunyai toko yang beralamat di Kota Baru, dan sekarang di saat customer ingin membeli pakaian bisa melihat detail langsung dengan bahan baju tersebut dan model tersebut. Bisa langsung pergi ke toko. Dan si owner ini mempunyai toko harus mempunyai bakat dan usaha yang cukup tinggi. Jadi sekarang si owner juga mempunyai toko
dan harus mempunyai bakat cukup tinggi. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang struktur. Yang pertama yaitu owner, yang kedua kasir, yang ketiga pramuniaga, yang keempat admin. Yang dimana tugas owner ini mengelola semua di bagian keuangan, semuanya dan lain-lain. Dan si tugas owner ini cukuplah besar karena dia tanggung jawabnya itu cukup tinggi. Dan yang kedua yaitu kasir, yang dimana tugas kasir ini mengelola bagian keuangan dan mengelola bagian struk kasir. Dan yang ketiga itu pramuniaga, tugasnya melayani dan secara hormat dengan melayani customer. Dan yang keempat yaitu admin, yang dimana admin ini mengelola data stok barang dan menjual pakaian di berbagai luar kota, contohnya Singkawang, Sanggau, dan kampung-kampung lainnya. Dan saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis kekuatan dan kelemahan. Yang pertama saya akan menjelaskan analisis dari kekuatan. Di sini analisis kekuatan ada 4. Yang pertama, target pasar yang jelas. Target pasar yang jelas itu merujuk pada kemampuan untuk mengenali dan memahami dengan jelas siapa konsumen yang menjadi sasaran dalam proses berbelanja atau pembelian produk. Yang kedua, diversifikasi produk. Diversifikasi produk itu adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk baru yang berbeda atau berkembang dari produk yang sudah ada, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko. Yang ketiga ada lokasi strategis di Pontianak. Lokasi yang strategis itu merujuk pada tempat atau posisi yang memiliki akses mudah ke berbagai fasilitas, jalur transportasi, atau area penting lainnya, sehingga mempermudah aktivitas atau bisnis. Yang terakhir ada strategi harga kompetitif. Harga kompetitif merujuk pada suatu harga produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang setara atau lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pesaing di pasar. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang analisis kelemahan. Yang pertama ada sistem inventory manual. Sistem inventory manual adalah metode pengelolaan persediaan barang yang dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan teknologi komputer atau perangkat otomatis. Yang kedua ada kurangnya kehadiran digital. Dan yang terakhir ada tantangan manajemen multisegmen. Tantangan manajemen multisegmen adalah kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar yang berbeda secara bersamaan. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, peluang dan ancaman. Yang pertama, peluang di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu pertumbuhan industri fashion wanita yang terus berkembang, membuka ruang untuk inovasi dan diverifikasi produk. Poin kedua, ekspansi digital melalui e-commerce dan media sosial, memungkinkan akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Kemudian yang ketiga, itu penggunaan teknologi untuk efisiensi operasional seperti sistem manajemen stok dan analitik data dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, ancaman. Di sini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu persaingan ketat dengan platform e-commerce besar dan mall modern yang memiliki keunggulan dalam promosi dan penawaran harga. Poin kedua yaitu perubahan perilaku konsumen ke arah belanja online dapat mengancam penjual offline jika tidak ada adaptasi strategi. Kemudian di sini ada akar permasalahan. Akar permasalahan ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu tidak memiliki website atau aplikasi belanja online, menghambat jangkauan pasar, dan keterlibatan konsumen.
Kemudian poin kedua yaitu sistem pendapatan stok yang masih manual, rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien. Yang ketiga yaitu belum adanya kolaborasi dengan mitra besar seperti platform e-commerce terkemuka atau desainer ternama, membatasi ekspor brand ke brand dan potensi pertumbuhan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan juga ancamannya. Sebelumnya mohon maaf di sini untuk keterangan di PPT itu kan kesimpulan dan saran. Nah, sarannya itu sebenarnya adalah ancaman. Baik, saya lanjutkan. Di sini kesimpulannya yaitu yang dimana ada potensi besar dari diversifikasi produk dan segmentasi pasar yang jelas. Maksudnya di sini yaitu yang dimana identifikasi ancaman dan kekuatan shopping Pontianak memiliki potensi besar dari diversifikasi produk, segmentasi pasar yang jelas, serta harga yang kompetitif. Namun, sistem manual yang masih digunakan menghadirkan ancaman dalam hal efisiensi operasional. Dan terus ada sistem manual menjadi penghambat efisiensi. Nah, di sini juga yang dimana solusi pengembangan e-commerce, pengembangan platform e-commerce menjadi solusi utama untuk menghadapi persaingan dengan platform modern dan memenuhi preferensi konsumen yang semakin digital. Di sini juga saya akan menambahkan yang dimana peningkatan penjualan pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis, termasuk pengelolaan inventory otomatis dan pemasaran berbasis data dapat mendorong peningkatan penjualan secara signifikan. Adapun juga kesimpulannya di mana di sini akar permasalahannya tantangan utama dalam pengelolaan stok, absennya kehadiran digital yang kuat dan kurangnya struktur pendataan pelanggan dapat diatasi melalui penerapan teknologi informasi yang terintegrasi. Lanjut yaitu yang dimana ada saran. Nah, saran di sini kelompok kami memberikan ada 4, yang dimana implementasi sistem inventory digital. Di sini maksudnya adalah beralih ke sistem inventory digital yang dapat melacak stok secara real time untuk meningkatkan akurasi dan efisiensinya. Nah, lalu yang kedua yaitu yang dimana pengembangan platform e-commerce dan pembayaran digital. Nah, sedangkan ini yaitu yang dimana investasi pada website atau aplikasi kan belanja yang mendukung pembayaran digital dan pengelolaan pelanggan. Yang ketiga yaitu yang dimana strategi promosi berbasis data pelanggan. Nah, maksudnya di situ yang dimana Shopping Pontianak ini sarannya yaitu yang dimana gunakan data pelanggan untuk strategi promosi yang lebih terarah seperti personalisasi penawaran berdasarkan preferensi belanja. Lanjut yaitu ada yang terakhir yang dimana kelompok kami memberikan sarannya yaitu fokus pada inovasi produk dan kolaborasi dengan mitra besar. Nah, di sini maksudnya adalah fokus pada inovasi produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen usia untuk meningkatkan daya tarik bisnis. Saya juga akan menambahkan sedikit yaitu yang dimana sarannya juga menjalani kerjasama dengan mitra yang sudah besar dan banyak dikunjungi orang lain. Contohnya yaitu seperti kita ketahui ada mall, Transmart dan juga lainnya maksudnya. Mohon maaf. Saya lanjutkan yaitu saya akan berikan kepada moderator, saya persilahkan. Mohon maaf moderator, mic-nya belum dibuka. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Doni Pratmanto MKOM yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas mata kuliah proses bisnis.